Selamat siang. Perkenalkan, saya Resi Esdianti dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu sasaran gerakan literasi digital di keluarga dan di dalam lingkungan sekolah. Di mana di sini itu terdapat 5 poin. Baik, sebelum masuk pada penjelasannya, pertama-tama saya dan kelompok mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah literasi digital, yaitu Bapak Dr. Tri Haryadi, Magister Pendidikan. Nah, baik. Selanjutnya, saya akan masuk pada penjelasan materinya. Sebelum masuk pada kelima poin tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu literasi media digital. Literasi media digital merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari informasi. Dan informasi itu sendiri adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Karena informasi, manusia dapat melakukan berbagai hal. Nah, sekarang saya akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu penguatan kapasitas fasilator. Fasilator literasi merupakan ujung tombak gerakan literasi yang membantu sekaligus mendorong masyarakat dalam menambah tumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan. Dan itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fasilator literasi pada keluarga, yang terdiri atas orang tua atau anggota keluarga itu sendiri. Dan yang kedua, fasilator literasi di lingkungan sekolah, yang terdiri atas tenaga kependidikan tentang literasi digital, serta komite sekolah tersebut. Dan pada poin yang kedua, itu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Peningkatan jumlah dan sumber ragam belajar bermutu itu sangat penting dalam kebutuhan di sekolah. Yang pertama kebutuhannya itu ialah penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan. Yang kedua, penyediaan situs-situs edukatif. Yang ketiga, penggunaan aplikasi edukatif. Dan yang keempat, pembuatan mading. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang A, penyediaan komputer dan akses internet di sekolah. B, penyediaan informasi melalui media digital. Berikut saran perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan. 1. Basis kelas. 2. Basis budaya sekolah. Pentingnya pelibatan publik. 1. Sharing session. Sharing session dapat dilakukan dengan mengundang pakar untuk berbagi bagaimana mereka mengaplikasikan teknologi digital dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. 2. Pelibatan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan yang dimaksud di sini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha industri, relawan pendidikan, dan media. 3. Penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. Forum bersama sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar lingkungan sudah diwadahi melalui komite sekolah. Forum yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam segala hal terkait dengan perkembangan sekolah, terutama yang akan berdampak peserta didik, perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Baik, perkenalkan nama saya Edwin. Saya di sini membahas bagian E, penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengembangan sistem administrasi secara elektronik. Lalu yang kedua, pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital. Langsung saja, yang pertama itu pengembangan sistem administrasi secara elektronik. Di sekolah kita bisa saja dapat mengembangkan sistem administrasi secara digital melalui penyediaan aplikasi atau format yang memudahkan instansi atau sekolah dalam proses administrasi yang menyangkut kepentingan sekolah, misalnya mencatat data peserta didik, lalu daftar
pengeluaran sekolah setiap tahunnya. Lalu di petugas administrasi sekolah tersebut juga harus dilatih dengan keterampilan dalam mengelola administrasi dengan memanfaatkan sistem administrasi berbasis elektronik. Baik, lalu yang kedua itu pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital. Pembuatan kebijakan sekolah terkait dengan pemanfaatan teknologi ini dapat didukung perkembangannya, sekolah itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih inovatif. Misalnya guru diwajibkan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Di situ kita dapat mendapatkan keuntungan sebagai siswa. Selain kita dapat menggunakan gadget untuk melihatnya, untuk melihat media pembelajaran yang berbasis teknologi, di situ juga kita mendapatkan keuntungan kedua, yaitu kita dapat lebih memahami karena kita bisa mengulangi beberapa kali agar kita paham jika kita tidak paham. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.